Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi peminatan. Materi kita kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sel bagian 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membran plasma dan mekanisme transportasi zat melalui membran plasma. Silakan kalian simak pembelajarannya ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur membran sel. Setelah sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sel hewan dan sel tumbuhan, dan juga sudah Bapak tugaskan untuk menggambar sel hewan dan sel tumbuhan. Tentunya ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kira-kira apa perbedaannya ya? Nah, untuk menjawabnya silakan kalian komentar di forum GCR ini. Komentar yang tercepat akan Bapak berikan nilai A+. Membran sel memiliki fungsi sebagai pengontrol keluar masuknya zat ke dalam sel, berperan sebagai pelindung dan juga berperan sebagai reseptor. Struktur penyusun dari membran sel yang pertama, lipid atau yang disebut dengan fosfolipid. Kalau kita lihat di gambar ada bagian kepala dan ekor. Kepala dibentuk oleh fosfat yang memiliki sifat hidrofilik dan ekor dibentuk oleh lipid atau lemak yang memiliki sifat hidrofobik. Kedua-duanya ini membentuk lapisan yang disebut dengan lapisan bilayer dan bersifat selektif semi-permeable. Kepala bersifat hidrofilik atau suka dengan air dan ekor bersifat hidrofobik artinya takut air. Yang kedua ada protein. Protein terdiri dari dua, ada protein integral, protein yang mampu menembus dua lapis membran, dan ada protein perifer atau protein yang berada di tepi membran. Yang ketiga, karbohidrat dalam bentuk oligosakarida. Nah, karbohidrat di sini berupa gabungan. Contohnya ada glikolipid, gabungan antara glukosa dan lipid. Ada glikoprotein, gabungan antara glukosa dan protein. Untuk lebih jelasnya, maka kita perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada gambar membran sel yang sudah diperbesar dan tersusun dari beberapa komponen. Keseluruhan disebut dengan phospholipid bilayer karena memiliki dua lapisan, baik lapisan atas dan juga lapisan bawah. Kemudian ada protein integral yang menembus membran sel. Kemudian ada protein perifer yang menempel pada bagian sisi dari fosfolipid. Kemudian di sana juga ada glikolipid, yaitu karbohidrat yang menempel pada lipid. Kemudian ada glikoprotein, yaitu karbohidrat yang menempel pada protein. Di dalam sel terjadi transportasi. Transportasi di sini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan transport aktif. Artinya transportasi yang membutuhkan energi. Energi yang digunakan yaitu berbentuk adenosin trifosfat atau ATP. Transport aktif dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada yang disebut dengan endositosis. Endositosis adalah proses masuknya suatu zat ke dalam sel. Ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada fagositosis dan yang kedua ada pinositosis. Fagositosis jika zat yang masuknya berbentuk padat, sedangkan pinositosis jika zat yang masuknya berbentuk cair. Kemudian ada eksositosis, yaitu proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel. Nah, di sini biasanya melibatkan vesikel. Kemudian ada kotransport dan juga pompa ion, yaitu transport ion melalui membran. Yang kedua, ada yang disebut dengan transport pasif,
Yang dimaksud dengan transport pasif yaitu transportasi tanpa energi, tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi suatu zat. Transport pasif dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama disebut dengan difusi. Difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Sebagai contoh, pertukaran oksigen dengan CO2 di dalam tubuh. Yang kedua, difusi dipermudah. Biasanya, proses difusi yang dipermudah ini melibatkan saluran protein integral atau bisa juga melibatkan protein transport. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan osmosis, yaitu proses perpindahan air dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi-permeable atau melalui membran sel. Di sini ada 2 proses yang terjadi. Yang pertama pada sel yang memiliki dinding sel, kemudian yang kedua pada sel yang tidak memiliki dinding sel, seperti pada sel-sel hewan. Perhatikan gambar berikut. Masing-masing gambar tersebut diisi dengan larutan yang konsentrasinya berbeda. Yang pertama ada yang isotonik, artinya konsentrasi larutan yang berada di dalam dan juga di luar sel sama. Sedangkan yang kedua bersifat hipotonik, artinya konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih rendah dibandingkan larutan yang berada di dalam sel. Sedangkan yang ketiga berarti bersifat hipertonik, yaitu konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih tinggi. Maka proses yang terjadi adalah, pertama, kalau dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat isotonik akan mengalami flaksid atau lembek. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat tonik akan mengalami pembesaran atau disebut dengan turgid, karena air yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Sedangkan yang ketiga akan mengalami proses yang disebut dengan plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel, karena air yang berada di dalam sel keluar karena mengalami osmosis. Sedangkan kalau pada larutan yang diisi dengan sel yang tidak memiliki dinding sel, di sini juga ada tiga gelas yang diisi dengan 3 larutan yang berbeda. Yang pertama ada isotonik, kemudian ada hipotonik dan juga hipertonik. Jika sel hewan, misalkan di sini sel darah merah, dimasukkan ke dalam larutan yang isotonik, maka akan stabil. Sedangkan jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik, maka akan mengalami lisis atau pecah, karena air yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Sedangkan kalau sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik, maka akan mengalami krenasi atau mengkerut, karena air yang berada di dalam sel akan keluar karena terjadi osmosis. Nah, itu adalah pembahasan tentang membran sel serta transportasi yang terjadi di dalam sel, dan tentunya melibatkan membran sel. Terima kasih.